Apa gunanya manusia berusaha dengan jeripaya di bawah matahari? Kerja keraslah. But think twice, think again, dan berpikir di depan. Why? Kenapa kita kerja keras? Bahasa Jakartanya, lu orang kejar apa sih? Kejar apa? Saya percaya lembur. Kami pun lembur. But answer this question first. Jawab dulu yang satu ini. Why? Mengapa? Temukan tujuan hidupmu. Kenali panggilanmu. Pahami maksud Allah di balik segala sesuatu. Bapa di sorga, selamat pagi dari gerejamu yang mengasihimu, yang telah kau beli dengan darah putramu yang tunggal, darah yang mahal, Yesus Kristus Tuhan. Kami hari ini mau belajar mengenalmu lebih lagi. Kami minta agar hadirat Tuhan tak pernah pergi, senantiasa menyertai hidup kami. Utuslah ya Tuhan dan curahkan ke dalam hati kami roh hikmat dan wahyu, roh kudus-Mu itu agar selalu membimbing kami dan keputusan hidup kami selalu di jalan yang benar oleh karena nama-Mu. Beri hamba-Mu kemampuan untuk bisa memberikan ya Tuhan teaching, pengajaran, edukasi, pendidikan yang datangnya dari hati Bapa sendiri. Sembunyikan di balik salib-Mu selalu. Terima kasih Yesus Kristus, kami mengasihi-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya. Amin, puji Tuhan. Selamat pagi, shalom. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita sekarang buka dulu Pengkhotbah pasal 1. Ayat 1 sampai ayat 11 saya baca semua dulu. Segala sesuatu sia-sia. Inilah perkataan pengkhotbah, anak Daud, raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jeripaya di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara, terus menerus ia berputar dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Segala sesuatu menjemukan, sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah ini baru, tapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Baca gini, kayaknya seolah-olah pesimis sekali. Jangan-jangan sang penulisnya lagi depresi. Bukan. Dia sedang menghayati kehidupan yang tanpa Tuhan di dalamnya. Karena memang dalam sejarah, Salomo anak Daud ini pernah murtad jalan. Banyak ahli teologi percaya bahwa kitab Pengkhotbah yang ditulis oleh beliau ini adalah kitab pertobatannya. Dan tidak banyak orang yang sudah sekali bersalomo lalu murtadnya begitu rupa bisa kembali lagi ke jalan yang benar. Makanya salah satu kebaktian nanti saya kasih judul Salomo Tumbal untuk kita. Ini kitab yang sangat bagus tapi susah untuk dimengerti. Jarang orang mau membacanya, tapi dalam pengembalaan gereja, setiap kitab di Alkitab harus dibahas, karena itu pasti vitamin yang tiada duanya, bukan vitamin, nutrisi yang tidak bisa di-compare dengan buku yang lainnya. Ada sesuatu di dalam diri Salomo yang ada di dalam diri kita. Tapi kita nggak merasakannya kalau kita lagi dekat sama Tuhan, tapi kalau kita menjauh malah kita akan merasakannya, makanya jangan jauh dari Tuhan. Ambil catatan, kita akan belajar firman Tuhan ayat per ayat seperti biasa saya akan jabarkan, supaya kita semuanya bertumbuh dalam kasih karunia. Kebaktian pertama, sekali lagi saya ingatkan temanya adalah pertanyaan terbesar di hati manusia. There's a big question. Ada sebuah pertanyaan yang gede sekali di dalam hati. Nah, kita baca dulu ayat pertama. Inilah perkataan pengkhotbah.
Pengkhotbah di sini dalam bahasa aslinya, bahasa Ibraninya kohelet. Ya kohelet biasa, pakai TH di belakangnya. Kohelet ini artinya a preacher. Secara umum, garis besar, seorang yang mengkompilasi pengetahuan, pengalaman, lalu dia membagikannya kepada sekelompok umat. Tapi ada satu pengertian lainnya, pengkhotbah di sini ini, kalau Anda baca kita pengkhotbah dari 1 sampai akhirnya, jarang sekali menyebut tentang Tuhan atau Allah. Dan juga tidak banyak mereferensikan Israel, Yerusalem segala. Jarang. Why? Karena pengkhotbah ini mengambil posisi umat manusia pada umumnya. Jadi saya sebut dia sebagai seorang universal preacher. Seorang pengkhotbah universal mewakili manusia yang hidupnya gak ada Tuhan-Tuhanan. Gak tentu ateis. Tapi orang Kristen yang gak sungguh-sungguh juga masuk di kategori ini. Pengakuan mulutnya Yesus, tapi hidupnya tidak melibatkan Tuhan. Pengkhotbah memberitahu dari awal-awal di ayat pertama langsung di ayat kedua, kesia-siaan belaka kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Ini buku bagus sekali. Ini kalau drama Korea, di depannya sudah langsung tahu endingnya. Gak perlu teka-teki, lalu nanti dijabarkan. Ini gak seperti film yang plot twistnya kita gak bisa prediksi. Dari depan dia sudah ngomong, Salomo ini orangnya to the point. Guys, useless. Semua hidup ini tanpa Tuhan tiada gunanya. Dia langsung beritahu konklusinya. Awal-awal pembukaan. Langsung dia beritahukan kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Kata kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia dalam bahasa Inggrisnya vanity of vanities. Bukan hanya sia-sia, tapi rajanya sia-sia. Hidup itu terbuang gitu aja percuma. Kalau kita tidak melibatkan Allah. Eman, sayang sekali. Hidup paling-paling maksimal berapa kalau kita sehat? 7, 80 atau bahkan bisa 90. Sebagian kecil populasi dunia ini bisa mencapai 100. Tapi itu kalau dibandingkan dengan hidup kekal, itu hanya 1 titik saja. Jangan dibuang. Hidup itu berharga setiap menitnya. Anak-anak muda dengarkan. Jangan kita mentang-mentang merasa, aku kan masih, I'm still young. Masa muda itu sebentar saja, masa tua lebih lama, tahu nggak? Sungguhan, masa kecil kita itu sebentar dan memorinya nggak banyak. Tapi ketika kita menginjak 40, mulai dari 30, segala sesuatu kita pikirkan. Hidup mulai terasa. Jadi hidup itu dibandingkan dengan, kalau dipandang dari sudut pandang kekekalan, hidup kita di dunia itu super langka. Apa yang langka itu berharga seperti emas, perak, dan permata. Jangan dibuang every minute-nya. Termasuk menit-menit yang boring, yang membosankan di hidup ini. Jikalau tidak ada sesuatu yang terjadi, jangan jadikan apa-apa, jalan dengan Tuhan. Di menit-menit boring atau membosankan itu tetap jalan setia, taat dan setia kepada Yesus Kristus Tuhanmu. Akulah jalan kata Tuhan. Kalau enggak kelihatan jalan, belum ada titik terang, tetap jalan sama aku. Kamu jangan murtad, jangan meninggalkan jalan keselamatan. Kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Kalimat itu diulang 30 kali di kitab Pengkhotbah. Dia memperingatkan, aku Salomo itu udah kurang-kurang apa? Aku udah melihat seluruh dunia. Betulan Salomo itu kalau hikmatnya dia jedok, murtadnya juga jedok. Udahlah, top-topnya manusia itu namanya human breed, namanya umat manusia. Ras ini namanya human race atau manusia. Sudahlah, Salomo itu contoh terbaik dan contoh terburuk. Contohlah dia, jangan ngawur jalanmu. Kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Saya bertobat umur 18 tahun, saya baca kitab Pengkhotbah ini garuk kepala. Salah satu kitab yang sangat menyiksa saya. Karena ayat-ayat yang lain, misalnya Perjanjian Baru, Injil Yesus Kristus, apalagi ditulis oleh Markus, penuh dengan aksi, action. Kitab Pengkhotbah ini apa toh ya?
Nggak ngerti aku, tapi waktu saya baca itu, hatiku pelan-pelan menjadi bijaksana. Saya masih teenager, masih remaja, saya berkata dalam hati, aku nggak boleh buang-buang masa muda. Kitab Pengkhotbah ini yang menyadarkan saya. Pembacaan Alkitab saya waktu masuk ke Perjanjian Lama, saya kan selalu selesaikan Alkitab tiap tahun. Untuk kebiasaan saya dari sejak saya bertobat. Waktu saya baca Kitab Pengkhotbah, saya jalani semuanya. Akhir kitab itu, hatiku kok jadi beda ya. Meskipun secara otak saya tidak bisa nangkap semua artinya, tapi hati saya ini berubah. Siapa bilang kalau baca Alkitab itu kita harus mengerti 100%. Tapi kalau kita punya disiplin dan komitmen untuk membacanya, hati kita yang pertama-tama berubah. Saya mikir kok kenapa dia itu ngulang-ulang lagi sia-sia belaka, segala sesuatu sia-sia. Diulang berkali-kali, saya hitung satu persatu kurang lebih 30. Iseng nih saya. Makanya kalau saya baca Alkitab lama-lama karena saya menyelidiki firman itu. Dan saya bilang kenapa dia gini ya? Pasti dia memperingati kita. Betul dia memperingatkan kita jangan sampai buang-buang waktu, buang-buang talenta, buang-buang hubungan. Jangan. Yesus berkata di Markus 8 ayat 36, nggak usah dibuka di Alkitab atau di HP Anda, kalau bisa munculkan di sini silahkan. Yesus memperingatkan apakah gunanya manusia berusaha, bukan. 8 ayat 36, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya. Son of Solomon, anak Daud Yesus Kristus, memperingatkan yang sama, dirangkum Kitab Pengkhotbah dalam satu ayat. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi dia kehilangan nyawanya. Buat apa sih kita itu hidup sementara di bumi ini lalu sia-sia, mati masuk neraka? Yesus berkata, mujizat terbesar itu bukan kesembuhan, bahkan bukan orang mati bangkit, atau orang mati hidup kembali. Mujizat terbesar itu adalah nama kita tertulis di kitab kehidupan, kitab anak domba Allah. Keselamatan adalah the greatest miracle. Keselamatanmu itu, buat apa kita memperoleh seluruh dunia, tapi ujung-ujungnya kita binasa. Ayat 3. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Nanti saya jelaskan malam hari, kenapa sih kita kerja keras sekali? Untuk apa sebenarnya? Pernah mikir enggak? Please jangan salah ngerti. Saya percaya kita perlu kerja keras. Kami ini, hamba Tuhan di gereja ini tidak malas. Kalau Anda tahu bagaimana full timer bekerja itu ngerangkap. Saya ngelembur-ngelembur. Hampir-hampir hari-hari ini nggak ada hari libur. Saya jarang hari ini punya hari libur sehari, itu jarang. Saya punya libur itu cuma jam. Hari Senin pun saya pakai untuk berdoa. Kemarin saya bangun jam 5 pagi. Mestinya hari libur, day off. Saya berdoa dulu, sembahyang, olahraga. 6 jam saya di ruang doa saya. Saya baca firman dan berdoa. 6 jam. I hardly have any day off. Nah, saya harus belajar, saya baca lagi kitab Pengkhotbah. Cara saya mempersiapkan khotbah itu bukan mempersiapkan khotbah. Saya penuhi diri saya dengan firman. Karena saya tahu, bukan hari Senin, kemarin saya cuti hari Sabtu. Saya jadi lupa hari. Ini hari Minggu ya, betul ya. Hari Sabtu kemarin itu saya mestinya slow down. Tapi justru saya 6 jam di ruang doa. Saya baca, makan terus firman Allah. Dan firman Tuhan. Kalau enggak, saya keluar terus kapan inputnya? Saya baca Alkitab bukan untuk berkhotbah. Saya baca firman bukan untuk Anda. Saya baca untuk saya dulu, baru saya bisa beri sesuatu. Bagaimana seorang pengemis bisa memberi roti kalau dia sendiri tidak makan? Apa gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Kerja keraslah. But think twice, think again, dan berpikir di depan. Why? Kenapa kita kerja keras? Bahasa Jakartanya, lu orang kejar apa sih? Kejar apa? Saya percaya ngelembur. Kami pun lembur. But answer this question first. Jawab dulu yang satu ini. Why? Mengapa? Temukan tujuan hidupmu. Kenali panggilanmu, pahami maksud Allah di balik segala sesuatu.
Ayat 4, keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tapi bumi tetap ada. Mulai masuk ke dalam siklus dunia yang membosankan. Dan coba lihat ya, manusia itu muter-muter, 22 orang kejar bola yang sama seperti sepak bola, seperti kesebelasan. Bedanya, manusia nggak ngerti goalnya apa. Kalau pemain sepak bola tahu gawangnya di mana. Mulai masuk ke dalam satu siklus muter, nggak tahu untuk apa. Padahal Tuhan peringatkan di ayat 4, keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tapi bumi tetap ada. Manusia lahir dan manusia mati itu cepat sekali. Kenapa? Karena kita sudah ditelan dengan permasalahan hidup, dan kita juga ditelan dengan kesukaan hidup. Apalagi orang kalau kecanduan sesuatu, waktu cepat berlalu. Misalnya kalau orang main game bisa jam-jaman. Ya. Orang kalau dugem atau kalau mereka itu night club atau clubbing, gak terasa. Besok malam lagi. Lalu berapa tahun udah berlalu, ya gitu-gitu hidupnya. Bertobat itu seperti diet. Tomorrow saja. Besok aja. Gak terasa 10 tahun sudah berlalu. Keturunan yang satu pergi, keturunan yang lain datang. Cepat loh silih berganti hidup ini. Cuman kita seringkali stuck di lubang yang sama. Tapi bumi tetap ada. Ayat 4 ini peringatan bahwa yang namanya penyerahan anak, kelahiran bayi, dan kebaktian penguburan, itu cepat loh, gak terasa. Bukan cepat tahunnya tetap lama kalau kita hidup panjang. Tapi gak terasa ditelan kehidupan. Dan semua yang kita harus lalui, kita nggak mikirin kan, hari ini, besok, enggak. Kalau kita lagi fokus pada sesuatu, itu bisa berbulan-bulan. Misalnya kita kerja nih, kita ambisi mau kaya. Kita kejar sesuatu, enggak terasa, set up company, jalan sudah 1-2 tahun. Hati kita masih penasaran kok belum menguntungkan. Tak terasa, sebenarnya sudah 5 tahun. Keturunan yang satu pergi, keturunan yang lain datang. Tempatmu itu tidak akan forever kau tempati. Orang lain akan menempati itu. Keturunan yang lain akan datang, keturunan yang satu pergi. Ada 2 perabotan utama di dalam hidup manusia. Jangan lupa Tuhan. Gara-gara itu ingatlah penciptamu. Ingatlah Alfa dan Omega, ingatlah Dia yang menciptakanmu, Dia yang akan kau temui di akhirat. Namanya Tuhan. Ada 2 perabotan. 1 cradle, 2 coffin. 2 perabotan utama furniture di dalam hidup manusia. Yang satu adalah ranjang bayi, kedua adalah peti mati. Di antaranya itulah kehidupan sementara yang Tuhan uji kita. Tuhan mengujimu di antara itu. Makanya itu jangan segala sesuatu kau halalkan. Baik itu di dalam pelayanan, dalam hubungan, dalam pekerjaan. Don't do just anything you want. Karena Tuhan melihat, seperti mama, papa melihat kita dan berkata, kamu itu loh anak baru lepas popok kemarin. Tuhan juga bisa ngomong begitu sama kita. Kamu baru lepas popok, besok kamu akan dikuburkan. Jangan ngawur di tengah jalan itu. Jangan segala sesuatu kau halalkan. Sebab nanti, lu ketemu gua di akhirat. Gitulah kira-kira lah bahasa Tuhan kalau versi Jawa Barat. I'm gonna see you soon. How you gonna answer me? Bagaimana kau akan menjawab padaku nanti? Kita akan bertemu segera. Sebab 1 hari di sorga, itu sama seperti 1000 tahun di bumi. Berapa jam lagi kita akan ketemu Tuhan Yesus. Meskipun kita bisa, happy birthday to you, panjang umurnya. Not really. Lagu itu penuh dengan dusta. Umurnya panjang. But actually it's very short, you know. Sangat pendek. Sangat pendek sekali. Saya waktu lihat iseng-iseng gitu ya, waktu lihat video keluarga kami sekalinya, baru 3 tahun lalu, 3 tahun lalu, rambut saya itu masih hitam semua. Cepet ya, kita semua itu cepet, bukan saya menua, kita semua menua. Baru berapa tahun yang lalu. Tahukah bahwa tanda kematian selalu bekerja di dalam diri kita, sekalipun kita adalah tebusan darah. Age, you can stop. Keturunan yang satu pergi, keturunan yang lain datang.
hai manusia, kau yang baru dilahirkan di palungan, sebentar lagi kau akan dikuburkan. Tanya dalam hatimu, pertanyaan itu harus kau jawab. Why am I here? Kenapa aku ada di sini? What for, untuk apa? Saya sudah menemukan jawaban itu dalam hidup saya, untuk menjadi penjala manusia. Saya bukan Mesias, Yesus Juru Selamat, tapi aku tahu kenapa Tuhan taruh aku di dunia ini. Sekarang aku mengerti. Makin hari saya semakin memahami bahwa aku hidup bukan hanya supaya aku bisa menikmati hidup dengan keluargaku, atau sukseslah, berhasillah versi dunia, tetapi Tuhan taruh saya di sini untuk sesuatu yang bernilai kekal. Temukan itu Bapak Ibu Saudara. Hari ini di gereja kita refleksi, bukan pijat kaki. Kita refleksi kembali tujuan hidup kita. Because life is fleeting. Hidup itu seperti mau lari, ada kakinya dua, atau ada sayapnya mau terbang. Youth masa muda itu akan meninggalkanmu. Masa tua pun akan meninggalkanmu. Hidup itu terlalu cepat untuk berlalu. Seperti bunga yang sebentar lagi layu. Seperti rumput hijau yang sebentar lagi mengering. Seperti uap hidup manusia itu. Pikirkan. Aduh Pastor Philip tahu gini, dulu saya dikhotbahi demikian. Waktu saya muda saya nggak tahu. Nggak telat. Musa dipanggil umur 80 tahun. Dia membelah Laut Merah di usia itu. Bagi Kristus tidak ada terlambat. Hari ini, kata kitab Ibrani, jika engkau mendengar suaraku, jangan keraskan hatimu. Hari ini adalah harinya Tuhan. Sekarang waktunya kita menyerahkan hidup kita dan sungguh-sungguh berbalik arah jikalau arah kita salah. Ayat 5, matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Kita pengkhotbah memakai kiasan, satu adalah siklus hidup manusia, kedua siklus alam semesta, matahari terbit, matahari terbenam. Without God, tanpa Tuhan, alam semesta ini pun perputarannya membosankan. Tapi orang yang tidak punya Tuhan, cuma cari kesenangan sementara, maka lama-lama mereka juga akan bosan. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu kembali lagi ke tempatnya. Hidup ini tidak punya makna kecuali bersenang-senang saja. Tapi bagi orang yang hidupnya bukan untuk perkara-perkara di bawah kolong matahari, tetapi di atasnya, orang-orang yang punya visi kerajaan sorga di dalam hidupnya. Setiap kali pagi hari kita menyongsong rencana Bapa. Malam hari kita tutup buku, supaya besok dituntun lagi. Tiap hari ada sesuatu yang Yesus kerjakan yang berdampak kekal di dalam hidupmu. Tidur itu tutup buku, Allah yang bekerja waktu kita pulas tertidur. Besok pagi kita yakini ada rencana baru. Tiap pagi rahmat Tuhan selalu diperbaharui. Tiap pagi kita menyongsong rencana baru meskipun aktivitas kita sudah terprediksi. Kita kerjalah, setiap hari ada agendanya. Orang yang berhasil hidupnya itu hari per hari teratur mau apa. Kita punya tanggung jawab yang sudah pasti, tapi kita punya satu iman dan pengharapan bahwa hari ini Tuhan tuntun hidupku dan akan ada sesuatu yang Allah kerjakan dan itu bernilai kekal dalam kehidupan kami, saya dan keluarga, dan kehidupan orang yang kami jamah. Matahari terbit, matahari terbenam tidak terasa terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Sebab kita merasakan tiap hari ada something new that the Lord is doing with me, through me. Yang Roh Kudus kerjakan di dalam saya, melalui saya. Beda banget hidup orang yang bertuhan dan tidak. Peduli amat jikalau orang yang tidak bertuhan itu kaya raya punya segalanya. Tidak jarang saya melihat, memang jarang sih, gak banyak orang yang punya privilege atau keberuntungan demikian. Orang-orang yang betul-betul pensiun dini itu ada di dunia ini. Hidupnya itu hanya kia-kia, sungguhan hanya jalan-jalan dan hanya nikmat-nikmat. Saya gak lihat mereka happy loh, sungguhan. Oh mungkin happy, mereka bisa beli. Tapi gak joyful, hidupnya gak ada sukacita. Hatinya itu kosong. Jikalau ada di sini yang merasa tersindir, saya gak sengaja. Tapi jarang orang begini, tapi saya tahu beberapa di dunia ini dan beberapa saya kenal. Dan terus terang ya, gak munafik, kalau saya ditanya, saya mau gak tukar tempat dengan dia? Gak mau, saya gak bisa pensiun punya kayaknya nih. Ya, Pastor Yo, Pastor Lipi, don't even think about it, kita gak bisa pensiun.
Itu jalan-jalan, mau kemana-kemana, money no problem. Ya jangan iri lah. Tapi saya gak kepingin tuh tukar kehidupan. Sekalipun financial freedomnya itu luar biasa, mau kemana gak mikir 2 kali. Kita masih mikir hemat-hemat. Saya terus terang hidupku lebih fulfill. Hidup saya puas batin. Gak tentu orang-orang ini, saya gak menghakimi tapi tanya sendiri nanti kalau Anda kenal orang-orang begitu. They're not fulfilled. Hidup itu jadi gak ada maknanya. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali, bangun tidur, pikirannya, how am I gonna please me? Bagaimana aku akan menyenangkan aku hari ini? Aduh, shallow, dangkal sekali hidup begitu. Ayat 6, angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara, terus menerus ia berputar. Dan dalam putarannya angin itu kembali, mendingan angin bawa saya ke selatan, ya muncul di sana GMS Surabaya Selatan. Antar kita ke utara, di sana ada gereja di Amerika Utara. Mendingan saya punya misi yang jelas. Daripada sekedar hidup itu kia-kia. Carilah dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya. Nanti kia-kia pun ditambahkan oleh Tuhan. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. So boring. Segala sesuatu menjemukan, sehingga tak terkatakan oleh manusia. Ayat 8, mata gak kenyang melihat, telinga gak puas mendengar. Tidak sedikit manusia ini, pada akhir hayatnya ketika dia mentas dari palungan, masuk ke dalam kuburan. Kebanyakan manusia, hampir semua mati dengan sakit mata secara rohani. Mati dalam keinginan mata yang tak terpuaskan. Lihat orang itu, udah jadi mayat. Sebelum mati, kecuali bulan-bulan terakhir aja waktu beliau sekarat. Hidupnya itu penuh dengan ambisi, mau itu mau ini. Coba, itulah cerita hidup manusia pada umumnya. Semua mati dengan sakit mata. Secara rohani maksudnya, mata gak kenyang melihat. Dia mati itu penasaran, aku belum punya ini, belum punya itu. Dan waktu dia mati penuh penyesalan. Yang dia miliki, yang dia punya, belum dia hargai, belum dia nikmati. Semua yang dia kumpulkan, semua yang ada padanya, yang saya maksudkan bukan materi, khususnya manusia, tidak pernah dia hargai. Sehingga dia waktu mati, dia tanya, anakku di mana, istriku di mana, misalnya kalau yang mati laki-laki. Dia merasa dia gak pernah sungguh-sungguh mencintai istrinya. Dia gak pernah sungguh-sungguh pay attention dengan anaknya. Sebagian besar waktunya dipakai untuk hal-hal seputar anaknya, tapi bukan anaknya. Menurut saya manusia itu semuanya matinya sakit mata. Semua matinya sakit hati. Tapi hanya manusia yang punya kekekalan di hati. Pengkhotbah pasal 3. Yang matinya tidak penasaran lagi. Saya ingin suatu hari kalau mata ditutup, saya siap meninggalkan dan berkata, I have loved you. Dan saya berkata, now I'm gonna love him. Saya rasa kita semua akan datang hari itu. Panjang umur tapi, ya, ngomong sama kanan kirinya jangan cepat pergi. Masih banyak misi. Tapi cepat lambat kita semua pasti akan dipanggil sama Tuhan. Kita pengkhotbah ini tidak disukai karena terlalu jujur soal itu. Kita pengkhotbah ini adalah misalnya kalau ada teman-teman semuanya surprise, happy birthday to you, tiba-tiba ada satu temanmu itu yang tidak enak. Dia paling dihindari karena dia terlalu jujur. Hei, kamu sudah 1 tahun lagi dekat ke kuburan. Yang lainnya panjang umurnya. Hidupmu sebenarnya enggak. Loh, kalau setiap kali ulang tahun itu hidupmu semakin pendek. Loh. Siapa bilang hidupmu panjang? Panjang umurnya, yang benar. Happy birthday to you. 1 more year towards your grave. Setahun lagi, udah dekat ke lubang. Atau kremasi jadi abu. Ini pengkhotbah adalah tipe orang yang berdiri di sebelah situ. Semua orang happy birthday to you, lalu dia lalu dia tepuk Anda dan berkata, hidupmu gimana? Udah siap ketemu pencipta? Aku ulang tahun ngomong gitu. Tabu. Dia bilang, enggak. Aku jujur, makanya dia gak pernah di-invite di party. Gak pernah diundang ini. Bukankah di kitab pengkhotbah juga dikatakan bahwa pergi ke perkabungan itu lebih banyak hikmat daripada pergi ke rumah pesta. Here is a friend, much needed friend. Teman yang sangat kita butuhkan dalam hidup ini untuk mengingatkan kita, ya jangan terus-terus nanti kita depresi, nanti stres diingatkan gitu terus. Kita pengkhotbah juga mengatakan kalau orang itu hidupnya bahagia, dibahagiakan oleh Tuhan, dia gak akan ingat hari-harinya.
Dia nggak terus menghitung hari, dia akan dibuat Tuhan lupa. Sebab Tuhan menggirangkan hatinya, dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku. Here is a friend, kita pengkhotbah. Seorang teman yang kita sangat butuhkan. Nggak suka orang ini terlalu jujur, ngomong apa adanya. Tapi justru yang gini membuat hidup kita bermakna. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, jangan biarkan hidup berlalu begitu saja. Sebab hidup akan berlalu begitu saja. Kalau tidak kau apa-apakan. Everything, ayat 8, is a big zero. Kata pengkhotbah. Segala sesuatu menjemukan. Segala sesuatu menjemukan itu ada yang namanya small zero, ada yang namanya big zero. Nol kecil, nol besar. Kita dari kecil udah diajari kok waktu kita TK. Zaman dulu bahasanya. Sekarang kan keren, kindergarten. Zaman dulu saya itu nol kecil. Lalu naik nol besar, baru kelas 1, betul ya? Pas semulur, lama sekali waktu di nol kecil. Nol kecil, nol besar. Sudah diingatkan oleh guru-guru TK, hidup itu penuh dengan nol kecil, nol besar. Orang sukses besar itu nol besar tanpa Tuhan. Orang sukses kecil atau yang gak sukses, nol kecil. Jadi bedanya apa? Nol kecil kali 2 ya nol. Nol besar kali 2 ya nol. Manusia itu berakhir nol kalau tanpa Tuhan. Mau peduli amat kalau dia itu biliuner dunia. Peduli amat. Nol besar. Coba lihat orang yang sukses, ususnya lebih panjang kah? Bukan justru kalau makan banyak harus dipotong ususnya. Nol besar, nol kecil. Segala sesuatu menjemukan sehingga tak terkatakan oleh manusia. Dengarkan pengakuan ini dari seorang nol besar. Salomo, anak Daud, raja di Yerusalem. Di zamannya dia, emas itu jadi kurang berharga, perak itu gak ada harganya. Saking banyaknya dipul semuanya ke Timur Tengah. Lewat kapal-kapal Hiram yang berlabuh kembali pulang setelah berapa bulan. Bawa itu tontonan emas. Dan Salomo berkata itu nol besar, emangnya emas itu bisa gua makan? Disimpan di perbendaharaan raja mau berapa ton juga bisa digoreng. Bisa disambal, bisa dipenyet. Nggak bisa. Things around you cannot be inside you. Hal-hal di seputar, di sekelilingmu tidak bisa ada di dalam dirimu. Yang bisa ada di dalam dirimu yang membahagiakan, menyukakan, dan membawa sukacita itu hanya Kristus dan perkara-perkara yang ilahi. Semua yang bernilai kekal. Only that. Makanya itu, manusia adalah God's greatest asset. Aset terbesar dalam diri kita, dalam hidup kita adalah manusia. Tuhan mengingatkan kita kembali, tanpa Tuhan, tanpa makna, tanpa tujuan, tanpa visi, hidup kita hanyalah nol kecil atau nol besar. Apa yang pernah ada, akan ada lagi. Dan apa yang pernah dibuat, akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Berarti manusia tidak boleh menyombongkan diri. Kita hari ini bisa berhasil, itu sudah ada orang lebih dulu berhasil sebelum kita. Dan nanti akan ada lagi dan melampaui. Jadi gak ada orang boleh gaya. Dan jangan ada yang minder juga. Ya, karena itu saya berani ngomong sama Tuhan, Tuhan kalau hari ini saya belum begini, belum begitu, belum mencapai sesuatu, saya berkata Tuhan jadikan aku kasus kemenanganmu lagi. Boleh kita merasa spesial, istimewa karena Tuhan cinta, tapi jangan pernah merasa istimewa atau spesial karena dirimu. You're nothing special. I'm not special. Saya selalu GR-GR begini, Tuhan sayang aku. GR gitu boleh, tapi saya tidak boleh GR kalau saya diberkati. Kalau tidak boleh GR kalau saya dipakai Tuhan. Saya selalu ingatkan diri saya, mungkinan saya dipakai Tuhan hari ini itu karena ada orang dulu itu menolak panggilan ini, makanya dikasih ke saya. Waktu tender dulu nggak jadi, lalu saya yang ketiban hoki. Saya dipakai Tuhan hari ini tuh harusnya orang lain dipakai Tuhan. Anda diberkati hari ini tuh harusnya orang lain. Jadi jangan pernah ngawur, jangan pernah menguji, jangan pernah mencobai Tuhanmu. Because God's blessing itu pinjaman untukmu. Tidak ada satu hal apapun yang Tuhan berikan itu melekat padamu kecuali Kristus di hati. Never feel like you own it. Jangan pernah merasa Anda memiliki itu. Rasa memiliki boleh, itu membuat kita hatinya terbeban. Jangan pernah kira Anda memiliki satu hal apapun di hidup ini, termasuk keluargamu. You never own them. Never own them. Kalau saya ingatkan kemarin waktu retreat sinode,
pada gembala-gembala kita, bahwa ini adalah jemaatnya Kristus, kita itu hanya dipercayai. You never own anything. Anda tidak pernah bisa memiliki apapun kecuali hatimu, karena dengan itu kau akan mati. Pada waktu kita dikandung di dalam rahim mama, kita itu cuma satu dut, cuma ada satu jantung hati. Mati pun nanti orang bilang kita dut. Itu cuma jantung detak ke detak. Itu saja hidup kita yang kita miliki. Ini kita bawa datang, ini kita bawa pulang. You never own nothing. Saya waktu baca ini saya berkata, thank you, this is a friend yang saya tidak suka, tapi saya akan selalu undang dia di pesta-pestaku. Supaya kalau saya senang, saya jangan terlampaui senang. Ada orang yang kalau udah bahagia meninggalkan Tuhan. Kalau saya sedih, jangan terlalu depresi. So saya tahu, hidup itu biasa, roda itu berputar. You happy, jangan too much. Kecuali karena Tuhan, bergembiralah karena Tuhan. Kalau karena barang, karena hal-hal yang fana, biasa aja lah ya. Senenglah berapa minggu, habis itu ya sudah gini-gini aja sih. Rumah baru, wow, setelah Anda tinggal setahun, kena masalah-masalah hidup, Anda juga gak liatin temboknya, wow rumahku, udah gak kerasa. Mungkin bulan pertama aja, wow bangun, ini rumah idaman kami yang kami bangun pelan-pelan. Happy itu biasa aja, kecuali karena Tuhan. Kalau ada satu orang bertobat, malaikat surga itu bersorak-sorak, silakan berjingkrak-jingkrak. Karena itu perkara-perkara mulia dan kekal sifatnya. Kalau perkara fana biasa aja, tapi kalau sedih, aduh hari ini aku, uangku raib, aduh ada satu dua hal yang terjadi dalam hidup ini yang merupakan setback atau kemunduran kesehatan segalanya. Jangan dibawa sedih terlalu lah. Karena besok itu masih ada hari baik. Ya, nggak ada ayatnya tapi ada lagunya. Mingtian Wei Kenhao. Tomorrow will be better. Bukan ayat sih, tapi saya percaya firman Tuhan berkata juga demikian. Selalu baru setiap pagi. Jangan dibuat depresi lah. Karena masih ada hari-hari happy. Jadi orang itu simple aja. Tapi pertanyaan terbesar di hati itulah yang harus kita jawab. Adakah sesuatu yang baru yang dapat dikatakan, lihat ini baru ayat 10? Tapi itu sudah ada dulu. Lama sebelum kita ada. Betul sekali sih. Ada nggak sesuatu yang bisa dikatakan, hey guys this is new, ini baru? Nggak ada lah. Misalnya orang nggak suka kerja ya di satu tempat. Dia pindah tempat. Makanya kalau Anda pindah, pastikan bukan karena konflik. Pastikan karena kehendak Tuhan. Nanti dia pindah, dia akan cerita sama keluarganya. Hey, meet my new boss. Same as my old boss. Ayo ketemu sama bosku yang baru. Ternyata sami mawon sama saja 11-12 dengan bosku yang lama. Gitu gua pindah, mulai lagi karir dari bawah. Sama saja. Yang sini keluhannya mungkin lingkungan kerja, sikut-sikutan, bosnya baik sekali. Pergi ke sana, lingkungannya baik sekali, makanannya pun enak. Di kantin karyawan, gak seperti di sebelah situ. Tapi bosnya, ya ampun, Hitler. Hanya Anda berkata, pekerjaan ini, itu, kurang lebih lah, same-same lah. Kata orang Singapura, same-same lah. Sama lah. Is there anything that's totally new? Nothing. Yang bisa diperbarui adalah akal, otak pikiran kita. Perbarui akal budi. Hati kita perbarui. Kita yang jadi beda. Jangan suruh orang lain jadi beda. Saya nggak peduli saya taruh di kerjaan seperti apa. Pelayanan bagi saya undi dulu zaman saya dengan Pastor Yo di Ungaran. Apa yang kami hadapi mirip. Bedanya facility. Sekarang kami di sini nggak beda. Ke luar negeri juga nggak beda. Wah tinggal di luar Indonesia pasti enak. Nggak tentu. Pernah lihat kejamnya kerja? Berapa banyak orang kaya lama pergi ke luar negeri lalu habis itu nggak produktif lagi? 20 years later, 20 tahun itu cepat sekali. Dia menjadi orang miskin baru. Sedangkan mungkin dia olok-olok teman-temannya, kamu di Indonesia, begini begitulah, bahaya sebagainya. Akhirnya di Indonesia, fine-fine saja itu temannya justru berjaya. Anak karyawan itu jadi bos, anak bos itu jadi karyawan. Coba mikirkan, pastikan kalau Anda pindah negara, bukan berarti nggak boleh, pastikan ada misi lebih. Di balik itu ada tuntunan Tuhan, ada kehendak Allah, dan ada sesuatu yang kekal yang Anda mau capai bersama dengan Tuhan. Kalau Anda pindah tempat maksudnya. Nggak tentu saudara. Sungguhan hidup itu nggak menentu. Adakah sesuatu yang baru? Nothing new. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan
pada mereka yang hidup sesudahnya. Sungguh-sungguh, nanti ini saya bahas lebih terperinci di kebaktian-kebaktian berikutnya. Bagaimana orang itu ya, kalau tanpa Kristus dan tidak punya misi yang jelas, dia sebelum meninggal, orang yang punya duit dan punya kuasa, biasanya akan mati-matian cari legacy. Dia pasti akan pakai uang yang dia cicil pelan-pelan untuk ujungnya merengek, meminta, memohon pada dunia untuk ingat sama dia nanti setelah dia meninggal dunia. Entah dia beli sesuatu, namakan jalan dengan namanya, atau mungkin dia, aduh saya itu harus hati-hati gini, soalnya orang bisa tersindir, tapi sekali lagi tidak ada kesengajaan. Entah Anda akan melakukan sesuatu gimana agar membuat nama Anda di situ. Tapi orang akhirnya juga toh tidak mengingatmu. Thomas Cup. Saya kadang-kadang curiga waktu saya kecil, siapa sih Thomas itu? Orang cuma melihatnya bulu tangkis. Zaman dulu kan waktu saya kecil, ada China sama Indonesia itu kan, wah saingan berat kalau bulu tangkis. Salah satu dari Indonesia namanya Icu. Rudi Hartono. Anak-anak muda di sini, siapa itu? Ya, saya enggak boleh salah, Lim Swike. Lim Swiking, bukan Lim Shuliong, lain bidang. Lalu kalau yang China ada dulu Yang namanya. Kidal, saya masih ingat. Kidal, ada siapa-siapa. Orang sih lihatnya bulu tangkis, memang dari dulu itu pikiran saya agak juling. Orang lihatnya bulu tangkis, saya mikir Thomas itu siapa? Thomas Cup soalnya. Kenapa enggak bilang bulu tangkis Cup? Pasti ada orang yang taruh namanya di situ, entah dia donaturnya siapa, enggak tahu. Tolong dicek sendiri, nanti tolong saya beritahu kalau Anda sudah menemukan. Tapi orang toh enggak mikir. You buy, saya enggak ngomong Thomas ya, saya enggak tahu, saya belum riset ini. Tapi seperti itu, orang kan pasang nama. Semoga dunia ingat. I assure you my friend, the world will not remember you. Orang akan melihat itu sebagai barang. Jadi di mana legacy kita? Kalau bukan pada penerus kita. Lebih baik kita itu tanamkan harta sesungguhnya, harta rohani itu di bejana tanah liat. Hidup orang, dan kalau tidak, kita itu mencari pahala di sorga. Di mana ngengat tidak bisa memakannya. Itu lebih baik, karena itu dampak kekal. Jika suatu hari di sorga, orang salami tangan saya dan berkata, remember me. Saya tidak akan seperti di dunia saya, kalau digituin orang itu paling malu. Ingat saya enggak, saya bukannya public figure apa, cuman saya ini bukan Roh Kudus, saya enggak ingat semua orang. Tapi kalau di sorga nanti, ingat aku, ingat kamu ada di dalam gereja. Kamu diselamatkan melalui CG itu, CG ini. Kamu hidupnya diubahkan, cerai enggak jadi. Anakmu jadi genah, jadi sungguh-sungguh dengan Tuhan. Anakmu ikut edufair, ketemu jalurnya. Oh haleluya. Saya ingat, itu yang akan selama-lamanya di-celebrate dalam kekekalan. A life change, hidup diubahkan. Jangan cari legacy yang lain. Karena itu semuanya tidak akan diingat. Dan itu tidak akan sama sekali merujuk ke Anda. Orang akan lihat itu sebagai barang dan eventnya. It's okay kalau siapa bisa beli apa untuk taruh nama di sana, monggo silakan. Tapi kita pengkhotbah selalu mau berkata, the world will remember you no more. But God will. Dunia tidak akan mengingatmu selama-lamanya, tapi Allah akan mengingat jasamu selama-lamanya. Karena itu disebut dengan upah kerajaan sorga. Pertanyaan terbesar di hati manusia. Saya kasih 4 rangkuman, 4 poin supaya kenyang, jangan cuma 3. Yang pertama, pertanyaan terbesar di hati manusia adalah, mengapa saya ada di dunia? Jawab ini, jangan hanya ke gereja. Datang ke gereja harus menemukan ini, kalau enggak percuma. Ngapain ke rumah makan kalau enggak makan? Ngapain ke gereja kalau tidak bisa menemukan tujuan hidupmu? 2. Segala pencapaian manusia berujung perasaan hampa jika tanpa Tuhan di dalamnya. Jadi jangan hanya mau mencapai ini, mencapai itu. Jangan. Banyak mitos-mitos yang harus dipatahkan.
Aku harus sekaya-kayanya, saya mau tinggalkan warisan ke anak. Nggak tentu nanti bisa-bisa tinggalkan hutang karena ambisi orang tua. Sebelum Anda mencapai apa-apa, libatkan Tuhan. Sebenarnya kalau kita didik anak kita dengan benar, mereka tahu nggak butuh devisa kita. Kita aja bisa kok, tanpa modal banyak, mereka juga akan mampu. Kalau enggak, gagallah dirimu mendidik mereka. So actually, why you work so hard? For your children or for yourself? For your name. Untuk apa sih kita kerja begitu keras? Jangan sampai habis ini setelah dengar khotbah ini semua jemaat kita malas. No. Tapi jemaat kita semuanya purpose driven. Semua punya tujuan. Sebenarnya Anda kerja itu untuk anak Anda atau untuk diri Anda? Untuk sesuatu supaya diingat sama manusia, percayalah mereka nanti sehari-hari tidak mengingatmu. Mereka ngomong tentang dirinya. So why? Untuk apa? Untuk ini, yang ketiga sekarang. Menjalin hubungan pribadi dengan Kristus dan menaati perintahnya beri hidup kita makna. Ini first. Ini selalu nomor satu. Jalin hubungan pribadi dengan Yesus. You have a personal relationship with Christ? Punyakah Anda hubungan pribadi dengan Tuhan? Ini yang Anda bawa. Dut tadi. Dan apakah Anda menaati perintahnya itu beri hidup kita makna? Yang keempat. Ini langkah selanjutnya. Mengadopsi visi gereja sebagai langkah selanjutnya beri hidup kita tujuan dan arah. Adopsi. Gereja ini punya visi yang sangat-sangat mulia. Mendirikan gereja itu bukan gedungnya, tetapi mengumpulkan umat di setiap kota untuk dididik dengan benar, turun-temurun. Itu sumur yang digali, nggak akan ditutup lagi. Saya nggak suka kalau cuma aja sekedar kita KKR itu hit and run. Gereja itu melakukan banyak. Gereja itu juga termasuk MSP-nya. Saya menghindari skenario Hastings Street waktu saya dulu sekolah. Satu jalan itu diisi dengan orang-orang ngedrak yang ada di Vancouver, Kanada. Kalau kita hanya sekedar KKR, pernah dilakukan, ya sudah gitu, mereka kembali ke jalanan. Kalau kita hanya memberi makan, tidak jadi lowongan kerja, kita cuma kasih mereka makan doang, dan mereka akan kembali ngedrak. Mau kasih duit berapapun kembali beli narkoba. Money don't solve this world's problem. Tapi kalau ada gereja yang kuat, dimuridkan, paling tidak kita bisa prevent, mencegah anak-anak kita berakhir di jalanan. Anak-anak muda kita itu berakhir rusak. Gereja itu selalu hadir dengan semua 1001 pelayanannya. Adopsi visi gereja ini. Ini bukan visi saya, Philip Mantova, bukan. Tapi saya yang mendengarnya, saya sampaikan ke Anda, ini visi kita, bukankah saya pengajar umat? Adopsi itu. Hidupmu tidak akan seperti matahari terbit, matahari terbenam, lalu kembali ke tempatnya, sungai ngalir, nggak penuh-penuh. Seperti siklus angin bertiup ke sini sana, lalu habis itu ujungnya apa? Menangkap angin. No, kita punya wujud yang jelas. Gereja ini mau mengubah dunia, tapi dengan skala yang kita bisa. Dunia ini miliaran orang, kita rindu bersama-sama secara korporat, mengubah 1 juta, kehidupan 1 juta orang. Let's do that. Let's do it. Senior ada tempatnya, youth ada tempatnya, anak-anak ada tempatnya, ada tempatnya. Jangan jadi jemaat biasa. Aduh, udah kuno gitu, udah 2000 tahun lalu Yesus mati. Sudah waktunya kita bertanya pada diri sendiri, pertanyaan terbesar ini. Mengapa saya ada di dunia? Saya tahu jelas jawabannya buat saya. Mendirikan 1000 gereja lokal yang kuat dan 1 juta murid. Untuk itu, sekarang saya mengerti, untuk itu saya dipanggil oleh Tuhan Yesus. Saya mau ajak Anda untuk masuk dalam visi yang sama. 4 poin ini munculkan semua. Oh sudah, silakan difoto sekarang, beritahu teman-teman. Beritahu CG-mu ya. 4, 1, 2, 3, 4. Monggo silakan difoto ya. Kasih jurus bangau. Haleluya. God bless you, Jesus loves you. Tuhan mengasihimu. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus.